Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Mr. Agus di pelajaran tematik. Hari ini Mr. Agus akan mengajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat memahami cerita fiksi. Yang kedua, siswa dapat memahami gaya dan gerak di lingkungan sekitarku. Yang ketiga, siswa dapat menyanyikan lagu sesuai dengan nada. Selanjutnya, siswa dapat memahami jenis cerita fiksi, lalu siswa dapat memahami gaya dan penerapannya. Anak-anak, kita masuk sekarang ke pembelajaran 1. Pembelajaran 1 cerita tentang cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah merupakan cerita rekaan atau hayalan dari si pengarang. Isinya seperti apa? Isinya berupa hayalan yang tidak nyata, juga dapat berupa fakta yang dialami atau dilihat dari pengarang tersebut. Untuk melihat cerita fiksi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu bisa kalian lihat di buku modul halaman 2. Cerita bersifat rekaan atau hayalan dapat disajikan dalam waktu. Yang ketiga, cerita bertujuan menghibur. Terus selanjutnya, peristiwa-peristiwa dalam cerita dirangkai dalam sebuah alur cerita. Selanjutnya, cerita menggunakan bahasa komunikatif atau mudah dipahami oleh pembaca. Jadi jelas bahwa cerita fiksi ini adalah cerita yang dibuat oleh si pembuat cerita atau si pengarang berupa hayalan. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan di halaman 3 modul kalian tentang gaya dan gerak di lingkungan sekitarku. Dicontoh di gambar yang kalian punya di buku modul itu adalah contohnya adalah bermain ayunan. Pada saat bermain ayunan, ada satu orang yang bertugas mendorong, yang satu bisa naik di atas ayunan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 tentang muatan SPDP, menyanyikan sebuah lagu sesuai dengan nada. Ketepatan bunyi tiap nada dikenal dengan istilah intonasi. Intonasi yang baik tentunya menghasilkan suara yang merdu dan jernih. Sebaliknya, intonasi yang tidak tepat menghasilkan suara yang sumbang. Untuk bisa menyanyikan lagu sesuai dengan nada yang tepat, kalian harus bisa memahami solmisasi yang ada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yang ada itu bisa diucapkan dengan nada yang tepat. Anak-anak, kita lanjut kepada jenis-jenis cerita fiksi. Jenis-jenis cerita fiksi itu ada dongeng, novel, dan cerpen. Cerita fiksi itu adalah cerita imajinasi ya anak-anak. Jenisnya itu yang pertama itu dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita turun-temurun yang diceritakan dari nenek moyang kita. Yang kedua, novel. Apa itu novel? Novel adalah cerita imajinatif tentang permasalahan yang dialami oleh seseorang yang disajikan dalam bentuk cerita atau prosa. Sedangkan apa itu cerpen? Cerpen itu biasa disebut dengan cerita pendek. Cerita pendek itu adalah cerita atau prosa yang kejadiannya bukan merupakan kejadian nyata. Anak-anak, sekarang kita masuk kepada gaya dan penerapannya. Di pelajaran 1 sudah kalian mempelajari tentang perbedaan gaya dan gerak. Gaya dapat berupa tarikan dan dorongan. Setiap benda yang dikenai gaya akan mengalami perubahan. Perubahan apa aja? Perubahan gerak, perubahan arah, perubahan kedudukan maupun perubahan bentuk yang ada. Salah satu jenis gaya otot dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas dari manusia juga hewan. Contohnya bisa berjalan, bisa berlari atau mengayuh sepeda. Ini Mr. Agus kasih contoh tentang bagaimana gaya yang dilakukan terhadap sebuah kereta api cepat. Ini ada kereta api cepat maglev yang ada di modul kalian halaman 7. Kereta api ini mengambang secara magnetis atau sering disebut dengan kereta api magnet. Prinsip dari kereta api ini adalah memanfaatkan gaya angkat magnetik pada relnya sehingga terangkat sedikit ke atas. Selanjutnya gaya dorong dihasilkan oleh motor induksi. Jadi pengaruh gaya
yang ada pada kereta api super cepat membuat kereta api ini bisa berlari atau bergerak dengan sangat cepat. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.